Hari Kamis Prapaskah yang kelima. Kristuslah pengantara perjanjian baru. Berkat wafatnya para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Abraham yang rela meninggalkan segalanya menjadi bapa kaum beriman. Namun Yesus lebih agung daripada dia. Sebelum Abraham lahir, aku telah ada, kata Yesus. Dialah yang akan menyediakan tempat tinggal bagi kita, dan kita akan sampai ke situ bila kita menepati sabdanya. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa taubat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Intensi misa dalam perayaan Ekaristi dipersembahkan untuk arwah Pastor Bernard Lan yang telah dipanggil oleh Tuhan, Usupinen di Batu Mas, dan juga untuk Bapak Kuang Hak, Lim Kuang Hak yang meninggal di Tumbang Titi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Maha Agung, datanglah membarui perjanjian-Mu dengan Abraham dalam diri Yesus Tuhan kami. Ajarilah kami mengimani Dia, dan perkenankanlah kami memasuki tanah perjanjian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abraham bersujud dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku denganmu. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Tuhan kepada Abraham, "Dari pihakku, dari pihakmu, engkau harus memegang teguh perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya.
Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi dan berlaku ketetapannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjiannya diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti sabdaku, ia tak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan begitu pula para nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti sabdaku, ia tak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dialah Allah kami, padahal kamu tak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku mengenal Dia dan menuruti firman-Nya, Abraham bapamu bersukacita bahwa akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjanjian Allah dengan Abraham merupakan permulaan umat Allah. Abraham mendapat nama baru Abraham, artinya bapa leluhur para bangsa. Keturunannya akan berdiam di Kanaan, sedangkan tugasnya menanggapi kesetiaan Allah. Hidup lama dan bahagia merupakan dambaan setiap orang. Yesus menjanjikan hidup yang kekal bila kita mematuhi perintah-Nya. Dengan demikian Yesus sejajar dengan para nabi, bahkan menggambarkan dirinya melebihi Abraham. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh orang yang kami doakan supaya Engkau memberikan berkat usaha dan pekerjaan kepada mereka. Dan bagi mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Engkau berikan keselamatan. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Murah Hati, pandanglah kiranya persembahan roti anggur ini, semoga jadikanlah kurban yang berguna bagi tobat kami dan keselamatan seluruh dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, Pater Leonard Usupinin Lim Kuang Hak yang telah Engkau panggil dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Air lambung Kristus, darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Allah tidak segan-segan menyerahkan putranya bagi kita, dan dalam diri putranya itu Ia menganugerahkan segala-galanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih, perjanjian-Mu dengan Abraham telah terlaksana. Kami mohon semoga kami bersatu padu menjadi umat-Mu, dan dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup dan pekerjaan mereka dilimpahi berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.